Singo Edan Arema terancam di balik prediksi skor Persija versus Arema FC. Mantan pemain bernilai Rp5 miliar bisa jadi kunci kemenangan. Dalam laga panas Persija Jakarta melawan Arema FC, prediksi skor semakin memanas dengan pertemuan dua tim besar ini. Namun, apa yang menarik perhatian adalah potensi ancaman yang datang dari sosok mantan pemain Arema yang saat ini berseragam Persija. Apakah sang mantan pemain yang memiliki nilai transfer Rp5,21 miliar ini akan menjadi faktor penentu? Simak ulasan lengkap mengenai kemungkinan lineup dan strategi yang akan dimainkan kedua tim dalam duel yang diprediksi sengit ini. Persebaya pecahkan rekor jadi tim pertama curi 3 poin di Parepare. Paul Munster akui kemenangan dan minta maaf kepada PSM. Kejutan terjadi di Parepare. Persebaya menjadi tim pertama yang berhasil membawa pulang 3 poin dari Stadion B.J. Habibie, sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun kemenangan ini juga membawa cerita menarik dari pelatih Persebaya, Paul Munster. Setelah pertandingan, Paul Munster mengungkapkan permohonan maafnya kepada PSM dan penggemarnya setelah beberapa kali tertangkap menutup hidung selama laga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden tersebut dan bagaimana kemenangan ini memberikan dampak besar bagi Persebaya? Statistik menyulitkan Arema FC selalu terpuruk saat away ke Persija. Apa yang harus diperbaiki? Arema FC seakan terjebak dalam tren negatif saat bermain di kandang Persija Jakarta. Dengan statistik yang tidak bersahabat, Singo Edan kerap pulang dengan tangan kosong setelah bertanding di ibu kota. Apa saja yang menjadi penyebab utama ketidakberuntungan Arema di laga away ini? Jadwal Persebaya versus PSIS Semarang di Liga 1. Akankah PSIS bangkit atau justru digilas Persebaya yang sedang tren positif? Laga seru akan terjadi antara Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang di Liga 1. Setelah kekalahan mengejutkan melawan Persija Jakarta, PSIS Semarang yang dipimpin oleh Gilbert Agius harus segera menemukan cara untuk bangkit. Sementara itu Persebaya tengah berada dalam tren positif dan semakin percaya diri setelah meraih hasil memuaskan di pertandingan sebelumnya. Apakah Persebaya yang sedang on fire akan menggilas PSIS atau justru PSIS bisa memberi kejutan? Simak jadwal pertandingan dan analisis lengkapnya di sini. Arema FC berbagi kandang dengan Persik Kediri, gunakan Stadion Sopriyadi Kota Blitar. Apa dampaknya? Arema FC akan memulai babak baru di Liga 1 dengan berbagi kandang bersama Persik Kediri. Dengan keputusan ini, Stadion Sopriyadi di Kota Blitar akan menjadi tempat baru bagi Arema untuk menjalani pertandingan kandang mereka. Bagaimana langkah ini akan memengaruhi performa tim dan apa saja tantangan yang akan dihadapi Singo Edan di stadion yang sebelumnya lebih familiar dengan Persik? Simak analisis lengkap tentang pengaruh perubahan ini pada perjalanan Arema FC. Dejan Tumbas. Sang penerus Zalilov semangat juang pemain Tajikistan yang membawa harapan baru di Persebaya. Persebaya Surabaya kini memiliki bintang baru, Dejan Tumbas, yang tak hanya membawa skill mumpuni, tetapi juga semangat juang tinggi yang mengingatkan pada Manuchok Zalilov, mantan pemain Persebaya asal Tajikistan. Mewarisi warisan Zalilov, Dejan diharapkan dapat memberi kontribusi besar di Liga 1 dan membawa tim kebanggaan Surabaya meraih kesuksesan. Apa yang membuat Dejan begitu istimewa dan bagaimana ia berusaha melanjutkan tradisi gemilang pemain Tajikistan di Persebaya? Temukan jawabannya dalam video ini. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya.
Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Singo Edan Arema terancam dibalik prediksi skor Persija versus Arema FC. Mantan pemain bernilai Rp5 miliar bisa jadi kunci kemenangan. Dalam laga panas Persija Jakarta melawan Arema FC, prediksi skor semakin memanas dengan pertemuan dua tim besar ini. Namun, apa yang menarik perhatian adalah potensi ancaman yang datang dari sosok mantan pemain Arema yang saat ini berseragam Persija. Apakah sang mantan pemain yang memiliki nilai transfer Rp5,21 miliar ini akan menjadi faktor penentu? Simak ulasan lengkap mengenai kemungkinan lineup dan strategi yang akan dimainkan kedua tim dalam duel yang diprediksi sengit ini. Simak prediksi skor, susunan pemain, head-to-head, klasemen, preview, hingga link live streaming dan live score duel panas Persija Jakarta versus Arema FC yang akan berlangsung besok, Minggu. Laga pekan ke-26 Liga 1 2024/2025 antara Persija Jakarta versus Arema FC bakal dihelat di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat dan kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hadapi Persija Jakarta, Arema FC kans disakiti sosok mantan yang kini bersinar di Macan Kemayoran. Menatap duel Persija Jakarta versus Arema FC, striker Macan Kemayoran, Gustavo Almeida, menyebut tidak ada yang spesial bagi dirinya. Pemain asal Brasil itu menyebut jika tidak ada yang berbeda ketika melawan mantan tim sendiri. Tidak ada yang spesial, sama seperti biasanya, kerja keras hari demi hari melawan Arema tidak istimewa, itu pertandingan biasa bagi saya, kata Gustavo Rabu. Gustavo Almeida dan Arema FC memang sempat bekerja sama. Bomber 28 tahun ini adalah pemain asing pertama yang didatangkan Arema FC untuk musim 2023/24. Pemain yang kini bernilai pasar Rp5,21 miliar itu diikat satu musim oleh Singo Edan. Prediksi skor 2-2 atau berakhir imbang. Persebaya pecahkan rekor jadi tim pertama curi 3 poin di Parepare. Paul Munster akui kemenangan dan minta maaf kepada PSM. Kejutan terjadi di Parepare. Persebaya menjadi tim pertama yang berhasil membawa pulang 3 poin dari Stadion B.J. Habibie, sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun kemenangan ini juga membawa cerita menarik dari pelatih Persebaya, Paul Munster. Setelah pertandingan, Paul Munster mengungkapkan permohonan maafnya kepada PSM dan penggemarnya setelah beberapa kali tertangkap menutup hidung selama laga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden tersebut dan bagaimana kemenangan ini memberikan dampak besar bagi Persebaya? Baca selengkapnya. Berita bahagia untuk penggemar Liga 1 Indonesia. Persebaya Surabaya sukses membawa pulang 3 poin setelah mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0 di Stadion B.J. Habibie Parepare pada Jumat (7 Maret 2025). Gol tunggal kemenangan Persebaya dicetak oleh Francisco Rivera pada menit ke-63. Menanggapi kemenangan tersebut, pelatih Persebaya, Paul Munster, menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya sebelumnya mengenai fasilitas Stadion B.J. Habibie yang sempat ia kritik. Sebelumnya, Munster sempat menyebut stadion tersebut kurang memadai, bahkan menyebutkan adanya bau tak sedap dan tidak adanya AC. Namun setelah melihat kondisi stadion, Munster mengubah pandangannya dan mengapresiasi kerja keras PSM Makassar serta panitia pelaksana yang berhasil menggelar pertandingan dengan baik. Persebaya kini mendekati posisi Dewa United di peringkat kedua klasemen dengan 47 poin. Munster juga merasa bangga karena Persebaya menjadi tim pertama yang berhasil meraih kemenangan di stadion baru milik PSM ini.
Selamat untuk Persebaya dan semoga Liga 1 semakin seru. Statistik menyulitkan Arema FC selalu terpuruk saat away ke Persija. Apa yang harus diperbaiki? Arema FC seakan terjebak dalam tren negatif saat bermain di kandang Persija Jakarta. Dengan statistik yang tidak bersahabat, Singo Edan kerap pulang dengan tangan kosong setelah bertanding di ibu kota. Apa saja yang menjadi penyebab utama ketidakberuntungan Arema di laga away ini? Cari tahu lebih lanjut dalam artikel yang membahas performa buruk Arema di Persija dan bagaimana mereka bisa memperbaiki nasib di pertemuan berikutnya. Misi Arema FC menyudahi puasa kemenangan dalam 2 laga terakhir tidak mudah diwujudkan. Persija Jakarta yang menjadi lawan di laga besok dalam kurung 9/3 susah dikalahkan. Mereka juga tengah on fire dengan berhasil mengalahkan PSIS Semarang pada laga sebelumnya. Dalam 4 musim terakhir, Singo Edan tercatat tidak pernah menang saat away ke kandang Persija Jakarta. Statistik Arema FC, kalah sekali dan bermain imbang 3 kali. Terakhir Arema FC merasakan kemenangan saat away ke kandang Macan Kemayoran terjadi 4 tahun lalu. Pada waktu itu Dendi Santoso dan kawan-kawan menang dengan skor 1-0. Berpotensi kehilangan poin, Julian Guevara enggan pesimistis. Gelandang asal Colombia itu melihat peluang meraih hasil maksimal selalu ada untuk Arema FC. Kami hanya perlu kembali melanjutkan kerja keras kami dalam kurung bermain lebih baik, papar pemain berusia 32 tahun itu. Menurutnya dalam 2 laga terakhir Arema FC tidak bermain buruk. Jadwal Persebaya versus PSIS Semarang di Liga 1. Akankah PSIS bangkit atau justru digilas Persebaya yang sedang tren positif? Laga seru akan terjadi antara Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang di Liga 1. Setelah kekalahan mengejutkan melawan Persija Jakarta, PSIS Semarang yang dipimpin oleh Gilbert Agius harus segera menemukan cara untuk bangkit. Sementara itu Persebaya tengah berada dalam tren positif dan semakin percaya diri setelah meraih hasil memuaskan di pertandingan sebelumnya. Apakah Persebaya yang sedang on fire akan menggilas PSIS atau justru PSIS bisa memberi kejutan? Simak jadwal pertandingan dan analisis lengkapnya di sini. Jadwal seru pekan ke-26 Liga 1 2024/2025 akan mempertemukan Persebaya Surabaya dengan PSIS Semarang pada Rabu 12 Maret 2025. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo dengan kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi penting bagi kedua tim yang kini memiliki situasi berbeda. PSIS Semarang yang baru saja menelan kekalahan 2-0 dari Persija Jakarta di pekan ke-25 datang dengan modal buruk. Kekalahan tersebut menjadi beban berat bagi armada Gilbert Agius yang kini berjuang untuk keluar dari papan bawah klasemen Liga 1. Sebaliknya, Persebaya Surabaya sedang dalam performa terbaik setelah 2 kemenangan beruntun. Di pekan ke-25, Persebaya tampil gemilang dengan menghancurkan Persib Bandung 4-1, dilanjutkan dengan kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar. Kini Persebaya bersaing ketat di jalur juara Liga 1, menambah keseruan laga ini. Duel ini tentunya akan menjadi pertarungan antara tim dengan nasib yang berbeda dengan Persebaya yang semakin dekat dengan puncak klasemen dan PSIS yang berusaha keluar dari zona bawah.
Arema FC berbagi kandang dengan Persik Kediri, gunakan Stadion Sopriyadi Kota Blitar. Apa dampaknya? Arema FC akan memulai babak baru di Liga 1 dengan berbagi kandang bersama Persik Kediri. Dengan keputusan ini, Stadion Sopriyadi di Kota Blitar akan menjadi tempat baru bagi Arema untuk menjalani pertandingan kandang mereka. Bagaimana langkah ini akan memengaruhi performa tim dan apa saja tantangan yang akan dihadapi Singoedan di stadion yang sebelumnya lebih familiar dengan Persik? Simak analisis lengkap tentang pengaruh perubahan ini pada perjalanan Arema FC. Arema FC bakal berbagi stadion kandang atau home base dengan Persik Kediri. Persik Kediri juga ingin menggunakan Stadion Sopriyadi Kota Blitar sebagai home base untuk melanjutkan sisa laga kompetisi Liga 1 pada 2025 ini. Rencana Persik Kediri berkandang di Stadion Sopriyadi diungkap Ketua Panitia Pelaksana Panpel Persik Kediri, Tri Widodo. Usai audensi dengan Wali Kota Blitar, Tri Widodo mengatakan, jarak tempuh Kediri Blitar yang hanya sekitar 1 jam perjalanan menjadi pertimbangan utama bagi manajemen Persik Kediri memilih Stadion Sopriyadi untuk home base di sisa laga musim ini. Selain itu, Stadion Sopriyadi juga sudah lolos verifikasi, jadi kami tinggal menggunakannya, katanya. Dia menjelaskan, alasan Persik Kediri mencari stadion alternatif untuk melanjutkan sisa laga di musim ini karena Stadion Brawijaya Kota Kediri yang sekarang menjadi home base Persik Kediri kondisinya saat ini kurang ideal. Banyak fasilitas di Stadion Brawijaya perlu diperbaiki dan lampu penerangan di stadion kurang memadai. Dejan Tumbas. Sang penerus Zalilov semangat juang pemain Tajikistan yang membawa harapan baru di Persebaya Surabaya kini memiliki bintang baru, Dejan Tumbas, yang tak hanya membawa skill mumpuni, tetapi juga semangat juang tinggi yang mengingatkan pada Manuchok Zalilov, mantan pemain Persebaya asal Tajikistan. Mewarisi warisan Zalilov, Dejan diharapkan dapat memberi kontribusi besar di Liga 1 dan membawa tim kebanggaan Surabaya meraih kesuksesan. Apa yang membuat Dejan begitu istimewa dan bagaimana ia berusaha melanjutkan tradisi gemilang pemain Tajikistan di Persebaya? Temukan jawabannya dalam video ini. Persebaya Surabaya kembali menemukan bintang baru di lini tengah mereka, yakni Dejan Tumbas. Pemain asal Tajikistan ini disebut-sebut mewarisi semangat pantang menyerah dari legenda Persebaya Manuchok Zalilov yang pernah bersinar di Piala Presiden 2019. Zalilov, yang dikenal sebagai pemain terbaik Piala AFC 2017, tampil heroik dengan mencetak 2 gol penting saat Persebaya mengalahkan Persib Bandung 2-1 di Stadion Sijalak Harupat. Gol kedua Zalilov dalam laga tersebut sangat spektakuler, tendangan voli keras yang tak mampu dihalau oleh kiper Persib, Dede Natsir, dan membawa Persebaya melaju percaya diri di Piala Presiden 2019. Zalilov selalu mengungkapkan bahwa dukungan dari keluarganya di Tajikistan yang menonton pertandingan lewat live streaming menjadi motivasi terbesar dalam setiap penampilannya. Ia pun selalu berbagi link streaming sebelum pertandingan agar keluarganya bisa nonton bareng, memberi semangat tambahan baginya. Kini semangat dan determinasi serupa terlihat pada Dejan Tumbas, yang dengan etos kerja tinggi dan tekad kuat, berhasil mencuri perhatian bonek di Liga 1 Indonesia 2024/2025. Tumbas semakin menunjukkan kualitasnya melanjutkan warisan semangat juang legendaris Zalilov.